sudah dibaca sebagai semacam cipta kondisi dari saudara Basuki sendiri sehingga menciptakan kemarahan yang lebih besar. Nah sekarang ini ya, kenapa masyarakat menjadi turun? Karena ketika dia mau disasar hukum, seperti ada pengistimewaan, dan ini adalah pengistimewaan sekian kalinya setelah kasus-kasus yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kita tahu di sini fraksi PDIP loh yang membuka bahwa saudara Basuki punya tim sukses namanya teman Ahok menerima uang 30 miliar dari pengembang. Itu fraksi PDIP yang ngomong begitu, tapi nggak diproses sampai sekarang. Kita ini mau ngumpulin uang kecil-kecil, KPK teriak bikin statement, incumbent mengumpulkan uang adalah gratifikasi. Kami anggota DPR dimaki-maki di zaman Pak Busro dulu itu. Saya pun mengumumkan supaya anggota DPR incumbent itu boleh membuka rekening untuk mendapatkan sumbangan pemilu. Langsung teriak itu gratifikasi dan langsung boleh ditangkap. Nah kenapa kok ini ada jelas namanya teman Ahok, Ahok itu adalah gubernur, terima uang 30 miliar yang membuka fraksi PDIP lagi, ya kan? Tapi nggak diproses. Jadi ini pengistimewaan di depan hukum itu menusuk nurani bangsa Indonesia. Karena kita punya pasal 27 Undang-Undang Dasar yang mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Pengistimewaan hukum itu yang membuat orang luka dan wajar kalau orang itu menyala di mana-mana. Apalagi ini kemudian terkait pengistimewaan di hadapan Quran, di hadapan agama. Tentu orang nggak terima, dan yang tidak terima bukan cuma orang DKI. Tapi saya baru mendengar juga ada organisasi ulama internasional pun merasa bahwa ini harus segera diproses secara hukum. Nah sekarang katanya sudah ada minta maaf, tapi saya membaca teks minta maafnya itu dan menonton video minta maafnya itu. Di situ ada masalah ya. Karena permintaan maaf itu bukan pengakuan salah. Permintaan maaf itu diawali harus dengan pengakuan salah. Ya. Itu ada rukun daripada orang minta maaf itu. Pertama dia minta maaf. Pertama karena dia mengaku salah dulu. Iya saya salah, kalimat saya itu salah. Satu. Yang kedua dia baru minta maaf secara tulus. Dan bertemu dengan para pihak yang merasa terluka dengan ini semua. Nah sekarang itu dia pertama dia tidak mengaku salah, yang kedua minta maafnya itu kayak orang minta maaf hari lebaran begitu kan, ini minta maaf umum. Tidak bisa begitu. Nah yang ketiga, pengistimewaan sudah terjadi dengan aparat. Pertama bilang tidak bisa diproses, kemudian bilang ditunda habis pilkada, kemudian bilang nunggu izin presiden, kemudian MK bilang nggak perlu nunggu izin presiden. Sekarang apalagi mau diputar-putar, ya orang marah lah gitu loh. Jadi negara itu harus kelihatan kukuh, harus kelihatan teguh, harus kelihatan mantap, tidak boleh diintervensi apalagi yang namanya hukum. Kan Ahok juga waktu konteks ngomong di Kepulauan Seribu itu warga kan juga tidak ada yang merasa tertawa, tapi dia pada ketawa. Ini bagaimana konteksnya? Itu yang saya bilang, kalimat itu kan kepada sesuatu yang berada di kamar orang lain, yang saya sudah sering mengucapkan dan berulang-ulang, dan itu bukan kamarnya Pulau Seribu, itu kamar sensitif di wilayah orang Islam, ya. Akan banyak pernyataan-pernyataan, terutama pejabat publik, kan saya membagi dua ya. Kalau perdebatan teologis tentang tafsir itu sering terjadi di YouTube itu, kalau Anda buka itu banyak perdebatan, bahkan lintas agama. Ya kan, dialog Islam, Kristen dan sebagainya itu banyak itu di dalam YouTube itu. Tapi orang tidak marah karena apa? Karena itu adalah debat teologis, ilmiah begitu. Tapi ini kan seorang pemegang kekuasaan, dia memakai baju dinas dan dia mengatakan, saya udah membangun sesuatu buat Anda. Tapi kalau Anda nggak dipilih karena agama Anda tidak menyukai saya, karena orang-orang nanti Anda diperbodoh pakai Al-Maidah 51, ya nggak apa-apalah. Loh, itu yang terluka banyak. Orang Pulau Seribunya mungkin nggak ngeh pada waktu itu. Tapi kemudian ketika didengar lagi, kok ada orang yang bisa mengatakan surat Al-Maidah membodohi masyarakat. Lah, surat itu lebih banyak yang lebih tone-nya lebih daripada itu. Berarti saban hari ini kita mendengar Al-Quran lagi dibodoh-bodohin. Interpretasi seperti itu tidak bisa dijaga. Karena ini ruang orang lain gitu loh.
Dan ini yang menyebabkan terjadinya kemarahan. Pasal mengganggu stabilitas umum, penistaan terhadap agama yang masih ada dalam undang-undang kita itu, ya akhirnya itu larinya ke situ. Kalau tadinya responnya cepat, tentu nggak akan kejadian seperti ini. Pak, meskipun demonstrasi memang haknya semua warga negara lain, cuman elit kan diminta untuk lebih menahan diri, mempromosikan kemajemukan dan lain-lain. Presiden juga udah minta supaya elit menahan diri. Sebenarnya saya ini lagi mempromosikan kemajemukan. Kalau Anda baca pikiran-pikiran saya selama ini tidak ada. Saya bahkan mengatakan kan ya, dalam tradisi orang Islam itu tidak boleh orang saling mengganggu. Orang saling mengganggu, orang damai yang mengganggu, bahkan Nabi mengatakan orang yang warga negara biasa diganggu itu sama dengan mengganggu aku, kan itu hadisnya di dalam Nabi itu. Jadi ini bukan soal kemajemukan, ini soal ada orang yang bermain-main di wilayah orang lain, memancing orang lain. Sebetulnya karenanya bisa dikatakan sumber dari malapetaka ini adalah saudara Ahok sendiri. Basuki itu telah menjadi masalah nasional. Jangan salahkan bangsa Indonesia dong, jangan salahkan jutaan orang dong. Hanya karena ada satu orang yang kemudian memang bermain-main di wilayah orang lain. Sudahlah, agama orang itu agama orang, jangan Anda ganggu-ganggu. Saya kalau setiap hari mengomentarin, saya ini pejabat negara ya, kalau setiap hari mengomentari ada pasal dari kitab suci orang, salah. Apa enggak saya diganyang orang kalau gitu caranya? Dan sering begitu kan omongannya, apa sembahyang, belajar iman sama saya. Itu terus provokasinya kayak begitu. Nggak usah, itu wilayah orang lain. Anda itu pejabat publik, ngomong aja tentang pembangunan, bagaimana membangun pemerintahan yang baik, bagaimana membangun infrastruktur, memperbaiki kehidupan masyarakat. Dan itu nggak ada agamanya yang begitu-begitu. Karena namanya ruang publik, gitu loh. Jadi besok tanggal 4 Bang Fahri dengan Pak Fadli, kira-kira Bang Fahri khususnya Kan begini, hadir apa enggak ya? saya diundang, ya Pak Fadli diundang. Tentu kami sebagai wakil rakyat diundang masyarakat tentu harus hadir. Dan tugas kita hadir sekali lagi untuk menegaskan ini adalah aksi damai yang halal, yang legal. Jangan kemudian bikin frame, kalau ada demo berarti membuat kerusuhan. Jangan, salah itu cara berpikirnya. Demonstrasi dan demokrasi itu dua sisi dari satu mata uang. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak ada demonstrasi dalam demokrasi, itu bahlul namanya. Ya, nggak ngerti persoalan. Demonstrasi dan demokrasi itu adalah dua sisi dari satu mata uang. Dan jangan orang ditakut-takuti ada demonstrasi. Demonstrasi biasa, orang datang damai. Dan saya ingin menggedor perasaan kita ya. Kalau ada orang takbir, itu jangan takut. Takbir itu juga dulu yang membuat bangsa Indonesia ini merdeka, melawan penjajah. Kok sekarang jadi takut? Nah justru ini namanya dominasi wilayah makna. Ada orang yang memberi makna salah kepada takbir. Nakut-nakutin orang seolah-olah kalau ada orang takbir Allahu Akbar, itu orang harus ditakuti. Lah itu bukan mindset bangsa Indonesia. Itu boleh terjadi di negara-negara sekular yang tidak paham agama. Tapi dalam bangsa Indonesia nggak boleh dong yang begitu kejadian. Jadi Abang hadir Bang? Hadir, karena diundang begitu Kalau loh. itu sudah ada himbauan dari Ketua DPR, sebaiknya menahan diri, tetap akan hadir. Saya menghimbau Ketua DPR hadir. Itu loh. Ya. Supaya menunjukkan kepada masyarakat biasa demokrasi itu. Arahan dari partai Kita lagi mengkritik pemerintah, kita lagi beda pendapat. Tidak boleh ada pengistimewaan di depan hukum, melanggar konstitusi. Itu aja, santai aja. Kenapa arahan sih? dari partai Bang, kira-kira? Partai mana? Oh, udah. Ya, gini harus dijelaskan. Jangan memprovokasi publik. Santai aja, terima ini sebagai sesuatu yang biasa. Ya kan, bila orang-orang tuh datang bawa bunga. Saya dengar ada yang datang mau menjaga taman. Udahlah, ini biasa aja gitu. Jangan jadi parno begitu dong. Kita kan biasa yang begini-begini. Ya. Iyalah. Ini kan hari ini Pak Jokowi makan siang dengan MUI NU. Nah besok itu kan rakyat datang untuk menyampaikan aspirasi gitu. Sebaiknya diterima. Ya dong, harus diterima. Sekali lagi saya mengatakan, udahlah Pak Jokowi nggak usah gugup. Dia itu presiden naik dengan pilihan yang sah dari rakyat. Dia kuat, tapi dia harus tahu dia berpihak kepada konstitusi dan kepada hukum. Santai aja, nggak usah gugup. Kekuasaan itu kata Pak Basuki punya Tuhan, ya kan? Kalau sudah diambil, ya yang ngambil Tuhan.
santai aja, ya kan? Jadi saya kira terima kenyataan ini, terima keadaan ini, ya kan? Lalu sambut masyarakat secara baik. Saya kira itu, ya. Oke. Pak Farid, satu topik lagi Pak.